Kalau Wali Songo itu lebih signifikan gerakan dakwahnya itu. Nah, menyebar ke sana kemari. Setelah kesininya, ya, diperkuat lagi oleh dari ya berbagai negeri, terutama dari Yaman, dari Hadramaut, dari Tarim, dan banyak kota di sana. Nah, ini keturunan Ba'alawi, ya. Yen besuk Maryang Eman yen wonten grahana ning sasi srengenge kembar lelim. Terus nih. Lintang alit gumlareng siti. Ngono. Sawiji tanana urip mung isun karo sampean mati amung kang swarga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia dan segenap umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus saudara-saudara yang senasab dari eyang pemijahan, dari eyang pemasalahan, kesananya juga dari leluhur-leluhur kita, para wali songo yang kita agungkan, yang kita syukuri, yang kita ikuti ajarannya, akidahnya, akhlakul karimahnya, ilmu syariatnya, tasawufnya, thariqahnya. Yang beliau-beliau telah sukses menyebarluaskan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi, terkhusus di Indonesia dan di Nusantara, yang diteruskan oleh para putra muridnya, oleh keluarganya dan keturunannya, turun-temurun melahirkan wali, melahirkan ulama-ulama, melahirkan da'i-da'i yang agung, sehingga sampailah kepada kita. Dan para wali songo ini adalah dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut sebagian ulama, kecuali 2 orang yang tidak termasuk dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para wali songo ini juga keturunan Ba'alawi, ya, yang sekarang sedang rame. Ada sekelompok yang membatalkan nasab Ba'alawi, para habaib, ya, dibatalkan oleh sekelompok, dianggap bukan dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana
kesahan Ba'alawi sebagai dzurriyyah Kangjeng Nabi itu sudah jelas dan diakui oleh para ulama besar, para leluhur-leluhur kita, para ulama, para aulia, dan para nasabah ahli nasab ya di seluruh penjuru dunia. Tiba-tiba yang sudah tetap nasab itu menurut kaidah-kaidah syara lalu didustakan oleh kita. Satu orang saja udah cukup mendustakan. Ya, ini yang didustakan. Bayangkan berapa banyak jumlahnya yang sudah wafat dan yang masih hidup dan yang akan datang. Lalu di dalamnya banyak sekali para ulama, para wali, ya, pengarang kitab, dan juga ahli hadis, ahli tafsir, ahli fiqih, dan para qadhi-qadhi, para hakim-hakim, para mufti-mufti. Masya Allah, itu di dalamnya ya. Dan juga beliau-beliau yang telah menyebarkan Islam, menyebarkan ilmu Allah, ilmu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mentarbiyah umat dengan tarbiyah iman ya yang sahih, akidah yang sahihah. Dengan apa? Dengan syariat Islam yang sahihah, baik yang bermadhabkan Imam Syafi'i maupun yang bermadhabkan Imam Maliki, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, yakni Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Nah, lalu juga yang mentarbiyah ihsan, adab dan akhlak, ilmu tasawuf ya. Dan itu tidak bisa disangkal yang menyebar luaskan Islam itu. Masya Allah, beliau-beliau berpencar, Masya Allah, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan rumah dan kekayaannya demi untuk menjalankan tanggung jawab besar dari Allah, dari baginda Rasulullah SAW, dan itu adalah datuk-datuknya merasa punya tanggung jawab lebih daripada yang bukan dzurriyyah, yang bukan keturunan Kangjeng Nabi. Makanya beliau-beliau ya, siap mati ya, dalam menyebarkan Islam, siap menanggung resiko apapun. Jangankan dicaci, dimaki, didustakan, ya kan? Ini sampai berapa banyak keluarga Nabi yang dibunuh, yang diracun ya, seperti Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepalanya dipenggal, dipakai main bola, itu kan? Sampai kuburannya terpisah, jasadnya di negeri ini, kepalanya di negeri ini. Kepala Sayyidina Husain kan di Mesir, tapi cuma kepala doang. Kuburan Sayyidina Husain itu cuma kepala doang, jasadnya beda, jasadnya beda negara. Allah, saking apa? Saking merasa tanggung jawab ya. Di sisi lain memang cinta kepada Allah dan Rasulnya, memang sangat sempurna kecintaannya dan ta'zim kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah, memang sangat menginginkan mati syahid. Beliau-beliau itu seperti itu ya. Pengorbanannya itu bukan sekedar harta benda ya kan? Masuk ke berbagai negara menyebarkan Islam itu. Bukan berarti dzurriyyah Nabi saja yang menyebarkan Islam, tidak juga.
para sahabat Nabi dan keturunannya dan murid-muridnya yang bukan dzurriyyah Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fahami oleh kita, ya, sampai masuk ke Indonesia, ya, masuk ke Nusantara dengan akhlak yang mulia, dengan adab, tata krama, sopan santun, masya Allah, dengan berbuat kebaikan-kebaikan, dengan menjalin hubungan kasih sayang, hubungan cinta, yang mana di Indonesia saat itu mayoritas non muslim, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, yang tidak beragama, kan begitu kan? Nah, akhirnya berjatuhan satu demi satu, bahkan ada yang satu kampung langsung memeluk Islam. Kenapa? Karena melihat begitu agungnya ajaran Islam yang diperlihatkan melalui perilaku dan kehidupan para ulama-ulama ini, ya, daripada dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditambah dengan karomah mustajab doanya, sehingga orang-orang yang berlindung kepadanya, yang sakit ingin sembuh, minta doanya sembuh, bahkan lebih daripada itu, ya, manakibnya para dai-dai dulu, kan, yang buta melihat, yang gila sembuh mendadak, yang tidak bisa jalan itu kan, yang bisu, ya, juga bisa langsung berbicara, yang tuli bisa langsung mendengar, masya Allah, dan karomah-karomah lain. Nah, ini keistimewaannya bukan sekedar dai atau ulama yang biasa-biasa, enggak, tapi ulama-ulama yang punya karomah, ya, yang punya ilmu kasyaf, yang siduh metu saucap nyata, gitu kan? Nah, ini leluhur-leluhur kita. Nah, leluhur kita ini. Namun para wali songo itu, beliau-beliau, ya, tidak ada yang menampakkan, ya, sebagai keturunan Nabi dulu itu. Tidak ada yang menampakkan bahwa saya ini sayyid, ya, bahwa saya ini pamannya Habib, kan? Bahwa saya ini dzurriyyah Nabi, kecuali hanya satu dua. Kenapa? Demi perjuangan. Semuanya demi perjuangan. Dan beliau-beliau memang memberi contoh agar mengedepankan ajaran Kangjeng Nabi ketimbang, ya, memperlihatkan label nasab, kan? Itu para wali songo begitu dan keturunannya begitu. Yang lebih mengedepankan apa? Ajaran Kangjeng Nabi aja, ya. Nah, tersebar luas kemana-mana. Indonesia menjadi mayoritas muslim. Lahirlah para wali, para ulama, cetakan beliau-beliau, didikan beliau-beliau. Bukan sekedar non muslim menjadi muslim saja, tapi menjadi alim, menjadi ulama, menjadi wali-wali Allah. Sebelum para wali songo sudah banyak wali-wali Allah yang masuk Indonesia, tapi gerakan dakwahnya itu, ya, kalau wali songo itu lebih signifikan gerakan dakwahnya itu. Nah, menyebar ke sana kemari. Masya Allah. Lalu ditambah lagi setelah kesininya, ya, perjuangan para wali songo itu diperkuat lagi oleh dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari, ya, berbagai negeri, terutama dari Yaman, dari Hadramaut, dari Tarim, dan banyak kota di sana. Nah, ini keturunan Ba'alawi, ya.
dan label ya, Habibnya ini, beliau-beliau ini terpangpang. Dari sananya sudah terpangpang. Bergabunglah di Indonesia dengan keturunan para wali-wali Songo. Yang keturunan wali-wali Songo juga sebetulnya hakikatnya sama ya. Dari dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ba'alawi juga ya. Jadi antara yang label kehabibannya yang tidak ditampakkan dengan yang label kehabibannya yang memang nampak gitu kan, bergabung. Semakin kuat dulu itu ya, semakin kuat. Satu sama lain saling menyambungkan sanad keilmuan satu sama lain. Semakin kuat ya, di Indonesia ini, semakin tersebar di Indonesia ini ya. Yang sebetulnya Ba'alawi dan Wali Songo itu saudara, dan itu bisa disebut saudara kandung kan. Ba'alawi dan Wali Songo itu saudara kandung, saudara gitu kan, sebetulnya begitu. Dan cuma sekarang karena ya, tidak paham dan dikhawatirkan ada motif untuk adu domba, ada motif untuk meruntuhkan kesatuan persatuan, gitu kan, memecah belah ya. Jadi seolah Wali Songo ini baik para ulamanya maupun umat Islamnya ya, yang ada di dunia ini, yang ada di Indonesia, yang ada di Nusantara, tetap keyakinannya dalam hati mengakui bahwa Ba'alawi ini, para habaib ini adalah dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang sedikit sekali itu, mereka itu kan punya buzzer ya, punya apa? Punya tim penyerang lewat media. Jadi seolah-olah dan ini banyak, lalu mereka mengaku lebih banyak gitu kan, padahal sebetulnya ya, yang terbanyak itu adalah yang adem ayem. Yang banyak itu adalah yang hatinya meyakini bahwa Ba'alawi, para habaib adalah dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ingat 99,9% ya kan, menurut prediksi Buya. Nah, dan Buya meneliti sana sini, adem-adem saja dan biasa-biasa saja. Kenapa jadi gencar itu? Yang menggencarkan itu buzzer-buzzernya, buser-busernya ini menggencarkan itu sengaja kan. Nah, bikin orang-orang yang khusus ini orang buat ngomong aja, kerjaannya jelek-jelekin para habaib, kerjaannya terus menayangkan gitu kan kekurangan kejelekan para habaib kan. Ingat, padahal yang ditayangkan itu hanya apa ya, 1% dari 100% juga enggak kan? Enggak, 1% dari 1%-nya, lalu dari 100% juga enggak. Yang memang dia punya kesalahan ya. Ingat, yang kesalahan ini pun juga dan masih belum bisa disebut salah mutlak, belum yang didagangkan ke sana kemari kan. Ingat, makanya hati-hati ya, hati-hati. Kalaupun ia salah umpamanya ya cuma dia doang, tidak mengatasnamakan semua para habaib dan Ba'alawi, enggak. Ingat, bukan atas nama itu, bukan. Kenapa? Karena para ulama-ulama kita itu ya, yang keturunan Wali Songo banyak yang berguru kepada para habaib dan Ba'alawi. Coba menerima ilmunya, sehingga pada jadi wali, kan? Karena berguru kepada para ulama Ba'alawi, termasuk siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani, salah satu gurunya adalah Ba'alawi.
termasuk Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, termasuk Syekh Khalil Bangkalan Madura. Bahan banyak lagi para ulama, termasuk Guru Zaini di Kalimantan, ya kan? Tuan Guru Sekumpul, termasuk Ki Arsyad, leluhur beliau Al-Banjari, termasuk juga Syekh Yasin Al-Fadani yang dari Padang, yang punya gelar Musnidud Dunya, musnid sedunia, kan? Beliau dari Padang, guru para ulama ahli hadis tuh, kan? Siapa itu sanad ke atasnya? Banyak. Di antara gurunya adalah Ba'alawi para habaib. Loh, itu yang jelas-jelas, keilmuannya jelas, kitab-kitabnya jelas. Masya Allah. Bughyatul Mustarsyidin, karangan siapa? Ya karangan Habib Ba'alawi itu, yang dikaji oleh para ulama sedunia. Bayangkan di pesantren-pesantren. Masya Allah, tabarakallah. Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Nasuihud Diniyah, Ad-Da'watut Tamah. Terus syarah apa lagi? Kitab apa lagi? Muawana. Apa lagi? Banyak lagi. Wah, banyak sekali. Kan dikaji. Rotib Al-Imamul Haddad, rotibnya dikaji oleh para wali, para ulama, bukan cuma di Indonesia aja, di muka bumi. Siapa Al-Imam Al-Haddad? Oleh pensyarah Fathul Mu'in, oleh penghasyiah Fathul Mu'in. Apa itu? Dalam I'anatut Talibin. Kan I'anatut Talibin dijadikan rujukan oleh para ulama-ulama di dunia. Yang mengarang I'anatut Talibin, pengarang I'anatut Talibin menyebutkannya tentang Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sebagai Qutbul Ghaus, kan? Disebutkan, Syekh Nawawi menyebutkan bahwa ini adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu istilahnya, kata Syekh Nawawi, kan? Istilahnya ada yang namanya Habib, ada yang namanya Syarif, ada yang namanya Sayyid. Itu semuanya sama saja. Ini Syekh Nawawi Al-Bantani yang menjelaskan. Lihat di dalam apa itu? Ukudul Jen, ya, dalam kitab Ukudul Jen. Tuh, dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, gurunya para ulama Nusantara. Bahkan beliau disebut apa di Arab itu Sayyidu Ulama'il Hijaz. Gelarnya adalah majikannya, junjunannya semua para ulama Hijaz, yakni Saudi Arabia. Di zamannya, bayangkan di zaman Syekh Nawawi. Nah, Syekh Nawawi sendiri mengakui, kan? Imam Ibnu Hajar mengakui dalam kitabnya, dan para ulama-ulama lain pada mengakui semuanya. Ingat, ajarannya begitu agung, begitu suci. Tidak ada ajaran terorisme, tidak ada ajaran keributan, tidak ada ajaran memecah belah, tidak ada ajaran ujar kebencian, tapi ajaran agung. Kalau Buya, kaidahnya enteng lah bagi orang awam. Apa? Kira-kira kalau punya akhlak yang tercela dikit aja, mau jadi wali nggak? Mau jadi wali nggak? Bisa punya karomah nggak? Bisa punya kasyaf nggak? Bisa ma'rifat kepada Allah nggak? Dikit aja. Sementara para habaib, para ulama itu banyak para walinya, dan mengajarkan ilmu keulamaan, kewalian. Akhirnya murid-muridnya juga banyak para wali yang diajari, ditarbiyah oleh beliau-beliau. Lah, kalau ada ajarannya salah, mana mungkin jadi wali Allah? Mana mungkin itu, kan? Mana mungkin? Nah, dan jadi sebetulnya yang membatalkan sekarang ini, ada yang membatalkan, mengatasnamakan keturunan Wali Songo. Cuma mengatasnamakan doang. Keturunan Wali Songo itu sangat banyak sekali di Indonesia, di Nusantara tersebar. Cuma segelintir sekali. Ingat, segelintir,
ya, segelintir. Dan ini yang sekarang menjadikan apa namanya keretakan, ya. Ini yang ya, menjadi sebab sekarang terjadi permusuhan, ya. Ingat, antara ulama dan habaib, antara ulama dan ulama, tuh terjadi penghinaan, terjadi juga apa fitnah yang disebar, dibikin-bikin dan sebagainya. Tuh, ini sekarang kita jangan ikut-ikutan, ya, jangan ikut-ikutan. Nah, kita ikut ulama saja, ikut para wali saja, udah gitu aja, enteng, ya. Ikut para ulama, ikut para wali yang jelas-jelas ulama, jelas-jelas wali, jelas-jelas beliau-beliau ini adalah mujtahid. Jangan ikut kepada segelintir yang baru muncul. Ulama juga tidak teruji keulamaannya, ingat. Tidak teruji keulamaannya. Oh, ini pengarang kitab banyak, ngarang kitab mah gampang. Ya, ngarang kitab mah gampang, ingat. Ini maaf ini ya. Kalau Buya mau ngarang kitab dengan bahasa Arab saja, dan apa sulitnya? Ya sulit sih. Tapi banyak para ulama yang tidak ngarang kitab, bukan berarti tidak bisa ngarang kitab. Mama Eyang Cibaduyut, gurunya para guru, ketika salah satu muridnya, ya, cerita kepada beliau, bertanya kepada kenapa Ama tidak ngarang kitab. Dan apa jawaban beliau? Dan genah menang batur euy. Kata Ahmad Cibaduyut gitu jawabannya. Enak dapat orang lain, tidak tanggung jawab lagi. Karena sudah ada, semuanya sudah dijawab oleh para ulama, kan? Akhirnya beliau tidak mau ngarang kitab. Seperti halnya para wali songo, ya? Para wali songo itu, ingat, tidak mengarang kitab fokusnya, walaupun ada sebagian, tapi hanya sedikit sekali. Namun beliau-beliau itu fokus mendidik umat langsung, mengajarkan keilmuan secara langsung, tidak melalui tulisan karangan beliau, memakai karangan ulama-ulama yang sudah ada saja, lalu oleh beliau ditarbiyah keimanannya, oleh beliau ditarbiyah akhlaknya, ditarbiyah amal solehnya, sehingga murid-muridnya menjadi wali, menjadi ulama, mengambil kecukupan dengan kitab-kitab para ulama-ulama yang sudah ada. Nah ingat, apakah para wali songo tidak bisa ngarang kitab? Gampang ngarang, ya. Bahasa Arab kan sudah biasa, kan? Namanya ulama itu di dadanya itu kan penuh dengan ilmu. Nah, namun ingat, ulama itu lebih memilih, banyak yang lebih memilih mengambil kecukupan, ingat, dengan kitab-kitab para ulama-ulama yang sudah ada. Tinggal apa? Ya sudah, tinggal baca itu, tinggal ngamalin itu. Yang paling penting bagaimana mentarbiyahkan kandungan kitab-kitab ulama menjadi akidah yang sempurna, menjadi amal soleh yang sempurna, menjadi ketakwaan yang sempurna, menjadi al-akhlakul karimah yang sempurna, sampai menjadi al-arifuna billah, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah. Nah itu yang susah. Walaupun kitab numpuk di rumah kita, belum tentu kita bisa mengamalkan. Ingat. Jadi yang susah apa? Yang susah itu begitu. Setelah memberikan pemahaman, keilmuan, lalu bagaimana mendidik amaliyahnya, bagaimana mendidik kesempurnaannya keyakinan, bagaimana mendidik al-akhlakul karimahnya, supaya murid-murid ini betul-betul kan keimanannya sempurna, akhlakul karimahnya sempurna, ketakwaannya sempurna. Itu ingat. Jadi jangan dianggap bahwa yang tidak mengarang kitab, ya, itu tidak bisa ngarang kitab. Dan jangan dianggap juga orang yang sudah bisa ngarang kitab itu adalah ulama, belum tentu.
walaupun dengan bahasa Arab. Lihat, belum tentu. Berapa banyak sekarang orientalis barat, ya, dia mengarang kitab dengan bahasa Arab, bahasa Arabnya fasih, tapi anger naon eusina anger nyasarkeun, kandungannya tetap saja menyesatkan umat walaupun dengan bahasa Arab fasih. Ingat, fahami oleh kita kesuksesan. Ingat, kesuksesan sebagai ulama, ya, ingat, ketika mendidik umat bukan ngarang kitab. Ingat, kesuksesan sebagai ulama dalam mendidik umat ketika umat ini sukses menjadi orang yang sempurna imannya, sempurna akhlaknya, sempurna ketakwaannya. Itulah kesuksesan ulama, bukan dalam ngarang kitab, bukan dalam hebatnya ceramah walaupun dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, bukan. Itu makan ngomong sendiri, nulis sendiri. Kesuksesan ulama itu lihat di muridnya, kan? Kalau mampu mencetak muridnya yang tadinya orang dungu, yang tadinya orang kafir, yang tadinya orang yang akhlaknya bejat, berubah menjadi wali Allah, good. Bisa mendidik, mencetak satu orang saja sudah luar biasa. Apalagi ulama-ulama dulu itu melahirkan murid-murid beratus-ratus, beribu-ribu menjadi ulama semua, menjadi wali-wali semua. Kan? Artinya hebat kan? Hebat. Catat oleh kita semuanya, ya. Hayati oleh kita semuanya. Makanya kita jangan sampai terpancing dengan isu ini, ya. Jangan sampai kita percaya lalu kita meninggalkan kepercayaan kita kepada para aulia, para ulama-ulama Allah. Lalu kita percaya kepada orang-orang, ya, yang diulamakan atau mengaku dirinya ulama, kan? Ingat ini. Yang lalu mereka berani membatalkan nasabnya Ba'alawi, para habaib yang di dalamnya beratus-ratus ribu ulama dan aulia-aulia Allah, dan beliau-beliau adalah sanad keilmuan para ulama Nusantara. Allah, dan kalau ini dibatalkan, hancur semua agama. Agama Islam ini hancur, ilmunya semua para ulama dan umat Islam di Nusantara ini hancur, lebur semuanya. Gara-gara apa? Gara-gara menuding Ba'alawi bukan dzurriyyah Nabi, dianggapnya nanti tidak terpercaya, ya, para ulama habaib ini tidak siqoh, dianggapnya munafikin, dianggapnya penipu, dianggapnya pembegal nasab dan sebagainya. Ini berbahaya besar, bisa mengakibatkan kepada apa? Kufur, kata Nabi. Ingat, yang kedua kata Nabi, wan niyahah 'alal mayyit. Ingat, maksiat yang bisa mengakibatkan kepada kekufuran adalah niyahah. Apa niyahah? Istilah orang Sunda, mengarah sula ketika ditinggal mati oleh keluarga umpamanya, oleh sahabat umpamanya, sampai merobek-robek baju, memberantakan rambutnya, ya, diacak-acak, ya, sambil nangis, sambil jerit-jerit, gitu kan? Memperlihatkan ketidakridhoan terhadap takdir Allah. Nah, ini namanya niyahah. Niyahah ini bisa menyeret diri orang tersebut kepada apa? Kekufuran. Nah, makanya Buya bikin makalah, disebarluaskan itu. Kenapa? Ini bahaya kalau ada umat Islam, ya, lalu ikut percaya kepada, kan, tipu daya iblis, ya, yang memunculkan pemikiran yang membatalkan, ya, nasab Ba'alawi ini sebagai dzurriyyah Kangjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kalau ikut-ikutan, ingat, bisa jadi murtad. Kalau nyeret kufur namanya apa?
Ya murtad bisa jadi murtad. Ya kan? Walaupun tidak bisa disebut langsung kamu murtad, enggak. Namun ini bisa menyeret kepada kemurtadan, kekufuran itu. Ya. Ini ini wajib dibentengi oleh para ulama ini. Oleh semua ulama wajib dibentengi umat Islam ini, ya. Ternyata sekarang bukan cuma orang awam yang tertipu, ingat, ikut percaya kepada statement tesis iblis ini, gitu kan? Ternyata kelas kiai saja ada yang tertipu. Ini kelas kiai, Allah, kelas kiai, ya, bayangkan. Makanya harus dijagain oleh kita. Ingat, kita harus melihat dan mengikuti para wali-wali dan ulama-ulama Allah di muka bumi ini, yang semuanya di muka bumi ini tidak ada seorang pun ulama dan wali Allah yang membatalkan nasab Alawi sebagai dzurriyyah Nabi. Tidak ada. Bahkan semuanya mengakuinya, ya. Maka kita ikut itu dan kita terus jalin hubungan kasih sayang, jalin hubungan cinta. Ingat, dengan semua pihak, dan kita terus nasihati yang tidak benar pemikirannya, nasihati yang tidak benar niatnya, nasihati yang tidak benar etikanya, nasihati yang tidak benar perbuatannya, ya. Apalagi yang mengatasnamakan Wali Songo, juga yang mengatasnamakan dzurriyyah Rasulullah SAW. Kalau memang salah, nasihati oleh kita. Kalau memang salah, luruskan oleh kita. Kalau salah, ya kan bukan Rasul, bukan Nabi, tidak maksum. Boleh jadi, ya, ada salahnya. Walaupun itu habaib, ya, ingat. Ya, kalau salah ya salah, kan? Keturunan Wali Songo ya sama. Wali Songonya saja juga tidak maksum, ingat. Hal yang wajar. Namun kewajiban kita adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kewajiban kita adalah meluruskan yang bengkok. Kewajiban kita mengajak bertobat kepada orang-orang yang maksiat, yang melakukan munkar. Dan kita tetap terus menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan, ya, dengan solid, ya. Terus juga memperkuat tali silaturahmi dengan siapapun, bukan dengan keluarga Wali Songo saja, enggak, atau dengan habaib saja, tidak. Ingat, menjalin hubungan silaturahmi dengan semua ciptaan Allah, dengan muslim, dengan non muslim. Menjalin persaudaraan dengan semua ciptaan Allah, dengan muslim, dengan non muslim, hatta dengan binatang sekalipun. Dengan binatang sekalipun, ya. Dengan binatang sekalipun. Maka Buya suka kasih apresiasi. Ada orang yang bisa bersahabat dengan ular, yang bersahabat dengan buaya, yang bersahabat dengan anjing, yang bersahabat dengan singa, itu kan? Kasih apresiasi, bagus tuh. Sebetulnya persahabatan dengan semua makhluk adalah ajarannya Allah, ajarannya Kangjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak ada kejelekan yang lahir dari manusia, baik dari niatnya maupun dari akhlaknya maupun dari perbuatannya maupun dari ucapannya, bagi siapapun ciptaan Allah, hatta bagi dirinya sendiri. Sehingga diharamkan suudzon, diharamkan hasud, diharamkan merasa diri kita lebih mulia dari yang lain, diharamkan juga berbangga-bangga dengan nasab, dengan harta, dengan ilmu, dengan ibadah. Itu diharamkan, ya. Dan juga diharamkan lagi ghibah, menceritakan kekurangan orang lain, kesalahan orang lain, fitnah, dusta, jalir janji. Karena ini menyalahi ajaran Allah. Apa ajaran Allah? Ajaran kasih sayang,
kepada sesama ciptaannya, ajaran berbuat kebaikan kepada sesama ciptaannya, Masya Allah, ajaran pengabdian yang tulus karena Allah kepada Allah. Itu ajarannya Allah, itu ajarannya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus kita jalin hubungan, jangan didengar walaupun itu kiai, umpamanya walaupun itu guru kita. Guru saya malah ikut membatalkan, guru saya malah ikut tidak percaya bahwa Ba'alawi ini adalah dzurriyyah Nabi. Jangan diikuti pemikiran itu berbahaya. Lah, itu berbahaya. Ingat, jangan diikuti. Walaupun itu guru kita, Lihat para ulama-ulama sedunia. Lihat jumhurnya para ulama-ulama sedunia, ingat. Jangan melihat segelintir, 1, 2, 3 orang. Ya, ingat, mereka mengaku itu sekarang mayoritas katanya sudah tidak percaya kepada para habaib. Itu semuanya adalah dusta, penggiringan opini, kan? Namanya penggiringan apa? Opini, itu kan? Ingat. Tidak. Bahkan sekarang menyatakan, ya, banyak ulama-ulama yang bikin pernyataan lewat video, banyak jawara-jawara siap mati membela para habaib, gitu kan? Nah, kita juga siap membela para habaib, siap mati. Alhamdulillah, kita juga sama itu kan. Karena apa? Membela dzurriyyah Nabi itu wajib, membela ulama di dalamnya dan para aulia di dalamnya wajib, kan? Tuh, wajib tuh, ingat, pahami oleh kita semuanya. Apalagi ini cucu-cucu Nabi, kita ini berharap dapat syafaat dari siapa? Ya dari Kangjeng Nabi, dari datuknya. Lalu kalau kita jelek sama cucunya gimana? Kalau ada pertanyaan, gimana kalau ada cucunya yang jelek perangainya? Ya nasihati oleh kita, ya luruskan oleh kita, jangan diikuti oleh kita. Amar ma'ruf nahi munkar itu berlaku bagi siapapun, kan? Ingat, bagi siapapun, ya bagi siapapun. Dan hukum syariat Islam ini juga berlaku bagi siapapun. Tidak cuma karena ini adalah keturunan Kangjeng Nabi, lalu kalau mencuri jadi nggak ada hukum kisos, nggak ada hukum potong tangan. Oh ada. Hatta Nabi sendiri yang menyatakan, kan? Kalau putriku Fatimah mencuri, maka aku akan memotong tangannya. Allah. Lau sarakat Fatimah binti Fatimah, laqata'tu yadaha. Nabi sendiri yang menyatakan. Artinya hukum had, hukum apalagi kisos, ingat, itu tidak kebal, gitu. Keturunan Rasul, ingat, terhadap hukum-hukum agama. Begitu pula hukum negara. Namun selama masih bisa dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik. Atas nama cinta kita justru kita nasihati. Atas nama cinta kita luruskan. Atas nama cinta kita ajak agar dia yang maksiat ini, agar dia sadar, agar dia kembali kepada Allah dan datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar tidak mencoreng-moreng nama baik datuknya dan nama baik para habaib. Ingat, ya. Catat oleh kita semuanya, ya. Kita jangan sampai tertipu oleh penyebaran video-video yang itu menjelek-jelekan habaib, ya. Ingat, dari sisi kesalahan beliau, dan kesalahannya juga tidak banyak dari sisi itu, dan itu pun juga belum tentu kalau diadili bahwa itu murni salah. Ingat, dan itu juga hanya dari segelintir orang, segelintir habaib dari jumlah habaib yang kan, kebanyakannya, ya, Masya Allah, adalah ulama-ulama Allah, adalah para wali-wali Allah. Nah, salah satu contoh sekarang, ya, di Indonesia bahkan di dunia diakui oleh non muslim, diakui, ya, sebagai ulama. Ingat, ulama Islam yang berpengaruh di muka bumi ini,
Di antara yang paling berpengaruh gitu kan, level tertinggi di antaranya Al-Habib Umar bin Hafid. Itu sampai berpengaruh. Di kalangan non muslim berpengaruh besar, didengar. Apakah mereka mengakui itu karena omongannya saja? Tidak. Karangan beliau, ya. Masya Allah. Ini orang yang agung seperti ini, ya kan? Lalu mau dianggap ini adalah pemecah belah, mau dianggap ini adalah yang mengajarkan kesesatan, mau dianggap ini orang ini adalah orang yang tukang maksiat dan munkar. Innalillah, yang diakui oleh bukan cuma non muslim saja, bukan cuma muslim saja, non muslim di muka bumi ini mengakui kemuliaannya, mengakui akhlak mulianya, dan fahami oleh kita semua, sehingga tidak ada yang mencurigai, ya, nggak ada. Silakan intel orang-orang seperti itu. Ya, intel saja. Apakah ada tujuan yang neko-neko? Apakah ada pemikiran-pemikiran yang menyimpang? Mengajarkan terorisme, mengajarkan perpecahan dan sebagainya. Itu kan? Bahkan semakin diteliti, semakin diintel, berapa banyak yang intelnya menjadi murid-muridnya. Nah, inilah ajaran yang agung yang saya cari. Berapa banyak yang masuk Islam di tangan beliau, yang menyadari inilah ajaran yang agung yang diperlukan dalam kehidupan manusia, yang menjadikan hidup manusia ini rukun, damai, kan? Tenang, aman. Ingat, selamat, terpuji, suci, ya, mulia, beruntung semuanya Allah. Ini salah satunya kan, salah satunya diantaranya Al-Habib Umar bin Hafid, salah satunya yang sering ke Indonesia. Itu salah satu guru Buya, salah satu sanad juga dalam keilmuan Buya, ya. Walaupun Buya tidak ngaji secara langsung kepada beliau, ya, enggak, tapi melihat sanad-sanadnya, melihat keilmuannya, patut saya menyambungkan keilmuan saya ini agar lebih kuat cahayanya, agar lebih kuat asrornya, agar bertambah manadnya kepada ulama yang seperti ini nih. Ya kan? Alhamdulillah jamaah Buya Syifa, alhamdulillah bisa memandangnya, bisa lebih dekat dengannya, menerima ijazah-ijazahnya. Bahagia kita, bahagia. Iya. Ulama sedunia, ingat, termasuk ya ulama-ulama di Indonesia yang membela para habaib bukan karena murid-muridnya. Bukan, Buya membela para habaib bukan karena ini Buya muridnya habaib umpamanya, enggak, bukan karena itu, tapi karena kewajiban membela orang bersih yang dizalimi. Ingat, orang baik yang dizalimi wajib dibela oleh kita, wajib dibela oleh kita. Dan siapapun beliau, siapapun, walaupun saya bukan muridnya, kan? Bahkan kalau non muslim sekalipun kelihatan oleh kita dia dizalimi, maka kita sebagai muslim wajib membelanya, wajib membelanya, ingat kan? Dan masalah ini, kedzaliman ini bisa mengakibatkan kepada kekufuran jika ada orang yang percaya kepada para pengingkar itu. Makanya ini harus ya dipublikasikan oleh para ulama. Ingat, pembelaan ulama kepada semua pihak, kepada semua yang dolimnya saja, mereka yang dolimnya saja, kita pun juga wajib membela ulama ini. Bagaimana cara membelanya? Adalah memberikan nasihat kepada mereka.
menyadarkan mereka, ya. Ingat, mengajak mereka agar mereka berhenti punya perilaku seperti itu. Buya langsung voice note, ya, sama pihak mereka. Langsung Buya voice note sama pihak mereka. Nah, kasih nasihat sama Buya. Ini kewajiban. Saking apa? Saking sayang juga kepada mereka yang zalim, ya kan? Yang dizolimi harus dibela, yang menzolimi juga harus dibela. Cuma cara membela yang menzolimi adalah dengan cara memberikan nasihat, menyadarkan juga kepada mereka, ya. Nah, agar berhenti daripada kezoliman seperti itu. Umpamanya masih tetap aja mau zalim saja, itu urusan dia. Tapi nasihat tidak akan berhenti. Dan itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Yang penting kita sudah menjalankan kewajiban kita menjaga umat ini. Jangan sampai umat ikut terjerumus kepada kekufuran, kepada kemurtadan, gara-gara percaya kepada statement dia, ya, yang ulama juga belum tentu. Ingat, kalau wali apalagi, kan, punya karomah, tidak pernah dengar, kan? Ingat, jumlahnya hanya segelintir saja. Catat oleh kita semuanya. Dibilang mujtahid, wah, apalagi yang disebut mujtahid, bagaimana disebut kelas ulama juga, ini belum tentu, belum teruji. Karena yang disebut ulama yang menguasai semua fan-fan keilmuan, apalagi yang disebut ulama yang hakiki, yang betul-betul takut oleh Allah, seperti yang difirmankan Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jauh, ya, jauh. Makanya, Buya mengajak kepada semua umat Islam, ingat, agar semuanya pandai-pandai menyaring apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, ya, mengatasnamakan Quran dan hadis dan sebagainya. Harus pandai-pandai, ya, harus pandai-pandai. Ingat, dan kita harus terus menjaga kerukunan. Kita harus terus menjaga juga persaudaraan dengan sesama muslim, dengan non muslim, dengan siapapun makhluk Allah. Jadilah kita orang yang baik dan yang kerjaannya berbuat kebaikan sampai mati kita. Ingat, sampai mati kita. Beruntunglah orang yang baik dan yang berbuat kebaikan dalam hidupnya sampai dia mati. Celakalah orang yang tidak baik, apalagi yang berbuat ketidakbaikan di dalam hidupnya. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah dirinya tidak baik, sudah bikin ketidakbaikan, ya kan? Dirinya tidak baik lalu bikin ketidakbaikan. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Apalagi yang lebih nista lagi, mengajarkan kepada yang lain agar menjadi orang yang tidak baik dan agar menjadi orang yang berbuat ketidakbaikan. Wah, ini paling nista ini orang. Paling nista ini orang. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kumpulan kita ini, ya, semakin merekatkan hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Kangjeng Nabi Muhammad SAW, hubungan kita dengan para wali-wali Allah, hubungan kita dengan para nabi dan para rasul alaihissalam, hubungan kita dengan malaikat alaihissalam, hubungan kita dengan para ulama-ulama Allah, hubungan kita dengan para habaib, hubungan kita dengan sesama muslim, hubungan kita dengan non muslim, hubungan kita dengan binatang sekalipun, hubungan kita dengan semua ciptaan Allah. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan kita dan kesalahannya muslimin muslimat, mukminin mukminat. Semoga Allah menutupi aib kita dan aib mereka. Semoga Allah menerima amal soleh kita dan amal soleh mereka. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita dan doa-doa mereka yang baik di sisinya. Semoga Allah melimpahkan rahmat, keberkahan, nikmat, rizki dan kebahagiaan, keselamatan, keridhaan, kecintaan, kasih sayangnya kepada kita dan semua hamba-hambanya yang beriman.
baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, maupun yang akan dihadirkan oleh Allah di kemudian hari, ya, yaitu arwah-arwah mukminin, mukminat, muslimin, muslimat yang masih di alamnya, yang kemudian hari akan Allah wujudkan di muka bumi ini. Kita ikut mendoakannya dari sekarang, dan semoga kita semuanya dijauhkan dari segala musibah dan bala, dari segala penyakit dan wabah, dari kejahatan makhluk yang jahat, terutama dari godaan setan, dari kejelekan hawa nafsu, dari tipuan dunia, dan dari buruk-buruknya takdir. Dan semoga Allah memanjangkan umur kita dengan penuh kebaikan, penuh anugerah dari Allah, penuh rahmat, penuh keberkahan, penuh ridha, penuh hidayah, penuh taufik, penuh rizki yang hissi, yang ma'nawi, ya. Dan di akhir hayat semoga kita dikasih rizki husnul khotimah yang teragung, dan juga semoga kita mendapatkan syafaat dari junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaatnya para nabi dan para rasul alaihi wassalam, syafaatnya para wali dan para ulama radhiyallahu anhum ajma'in, dan para syuhada radhiyallahu anhum ajma'in, dan semuanya dijadikan ahli surga firdaus a'la tanpa dihisab, tanpa diazab, dengan syafaatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengabulkan segala hajat kita dan hajatnya muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, menyelamatkan umat Islam semuanya, menjaga kerukunan umat Islam semuanya, menjaga kesatuan persatuan semua hamba-hambanya di muka bumi ini. Dan semoga Allah Ta'ala juga memberikan keselamatan, kemerdekaan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, memberikan kemenangan kepada mereka, dan semoga Allah Ta'ala menghancurkan, meleburkan siapapun yang mendolimi mereka, yang merebut hak-hak mereka, yang merampas juga milik-milik mereka, ya, yang menjajah kepada mereka, dan semua sekutu-sekutunya dan para pembantunya dihancurkan, dileburkan, dan juga dirugikan serugi-ruginya, dihinakan sehina-hinanya, diazab di muka bumi ini dengan azab yang sepedih-pedihnya, dengan keagungan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga doakan sekarang adalah saatnya keberangkatan saudara-saudara kita dari seluruh penjuru dunia yang menjadi delegasi umat Islam di negerinya masing-masing, yang menghadap ke Baitullah, yang menghadap kepada baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sudah pada berangkat, baik dari Indonesia maupun dari negara-negara yang lainnya. Kita doakan semoga perjalanan haji mereka, perjalanan ibadah mereka, semuanya ada dalam lindungan Allah, ada dalam jaminan Allah, pada meraih haji yang mabrur semuanya, pada meraih juga segala anugerah yang Allah anugerahkan di Makkah, di Madinah kepada semua hamba-hambanya. Dan kita semua yang tahun ini belum mendapatkan rizki bisa berangkat ke sana, semoga tahun yang akan datang Allah kasih anugerah kepada kita semuanya. Semoga kita bisa pergi haji semuanya. Semoga kita bisa bersimpuh, berziarah di hadapan kekasih kita junjunan alam Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para